Oke, analisa STP dalam pemasaran itu digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pelanggan, yang sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Berikut rincian lebih lanjut mengenai masing-masing langkah dalam STP, segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi. Kita lanjut analisa STP dalam pemasaran, yaitu bagian segmentasi. Kriteria segmentasi seperti tadi yang kita bilang adalah kriteria demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Demografis itu membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Sementara segmentasi psikografis melihat pasar berdasarkan kepribadian, nilai, gaya hidup, dan lain-lain. Untuk segmentasi geografis, melihat pasar berdasarkan lokasi, iklim, dan kondisi regional. Sedangkan untuk yang keempat, segmentasi keempat, melihat pasar berdasarkan kebiasaan pembelian, loyalitas, dan penggunaan produk. Contoh, perusahaan seperti Nike melakukan segmentasi berdasarkan demografi dan psikografi, memfokuskan produk mereka pada atlet dan individu yang berorientasi pada kebugaran. Kemudian, untuk targetingnya, strategi penargetan itu ada beberapa cara. Yang pertama, targeting luas, mencakup semua segmen pasar. Kemudian yang kedua adalah targeting fokus, memiliki satu atau beberapa segmen yang untuk dilayani. Kemudian berdasarkan psikografisnya, strategi itu adalah menawarkan produk yang berbeda untuk segmen-segmen yang berbeda. Contohnya, di Starbucks menargetkan konsumen yang menyukai kopi premium dengan pengalaman kafe yang nyaman. Selanjutnya, untuk strategi positioning, ada beberapa cara. Yang pertama adalah strategi positioning berdasarkan manfaat. Itu menjelaskan, menekankan keuntungan-keuntungan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, positioning yang berdasarkan atribut, yaitu berfokus pada fitur produk-produk yang unik yang membedakan dengan pesaingnya. Kemudian strategi yang ketiga adalah positioning berdasarkan penggunaan, yaitu menyasar cara atau situasi tertentu di mana produk itu digunakan. Contoh strategi positioning adalah Apple memproduksikan produknya sebagai produk yang inovatif dan berkualitas tinggi, yang menarik bagi konsumen yang menghargai desain dan teknologi. Apple dari tahun 2017 sampai 2021, desainnya mereka sangat percaya diri dengan desain dan teknologi yang mereka gunakan. Sehingga dari tahun 2017 sampai 2021, ukurannya tidak jauh berbeda karena mereka sangat menekankan keloyalan pada konsumennya. Sehingga konsumen akan sangat terbiasa untuk berpindah dari produk yang lama sampai produk yang baru. Oke, kita mulai menganalisa contoh kasus di sini. Di sini kita coba menganalisa STP pada UMKM di Indonesia, yaitu Warung Kopi Seduh Rasa. Di sini kita lihat dari profil singkatnya itu. Warung Kopi Seduh Rasa adalah usaha mikro yang menyediakan kopi dengan cita rasa lokal dan beroperasi di kota Yogyakarta. Warung ini berfokus pada kualitas biji kopi lokal dari daerah sekitar Jawa dan Sumatera. Dengan suasana warung yang nyaman dan harga terjangkau, Seduh Rasa mencoba menarik minat masyarakat lokal dan wisatawan. Dari sini kita bisa lihat segmentasinya yang akan diambil oleh Warung Kopi Seduh Rasa. Dari demografisnya kita mulai. Demografisnya adalah usia 18-35 tahun, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa, pekerja muda, dan wisatawan yang mencari pengalaman kopi otentik. Ini mengambil keunikan juga Yogyakarta sebagai salah satu daerah wisata utama. Kemudian dari sisi pendapatan menengah ke bawah yang cenderung lebih memperhatikan harga, namun tetap menginginkan kualitas dalam minuman mereka. Kebanyakan konsumen adalah mahasiswa yang berkuliah di berbagai universitas di Yogyakarta. Yang kemudian dari sisi geografisnya, itu Warung Kopi Seduh Rasa menargetkan konsumen yang berada di Yogyakarta, terutama di sekitar kampus-kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Lokasi warung yang berada di dekat area wisata seperti Malioboro dan Keraton menarik wisatawan yang ingin mencoba cita rasa kopi lokal. Dari sisi psikografis, mereka menyasar konsumen yang memiliki gaya hidup santai, senang nongkrong dengan teman-teman di kafe, dan menghargai kopi lokal dengan harga yang terjangkau. Kemudian mereka menyasar adalah konsumen yang senang dengan suasana yang otentik dan lokal Jogja terutama, serta ingin mendukung produk UMKM di Indonesia. Dari sisi segmentasi perilaku, mereka menargetkan konsumen yang sering nongkrong di kafe atau warung kopi, terutama pada malam hari setelah jam kuliah atau bekerja. Kemudian mereka menyasar pada konsumen yang cenderung mencari tempat untuk diskusi serta belajar bersama sambil menikmati kopi.